Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang fauna yang ada di Indonesia. Secara umum, tapi sebelum lanjut, saksikan iklan berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Secara umum, fauna yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi 3 wilayah persebaran, yaitu fauna asiatis atau disebut juga dengan fauna Indonesia bagian barat, fauna bagian tengah atau disebut juga dengan fauna wilayah peralihan atau disebut juga dengan fauna kawasan Wallace. Jadi kalau menyebut Wallace berarti kawasan ini, dan juga fauna bagian timur atau disebut juga dengan fauna Australis atau Australian. Antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu dibatasi oleh garis antara Indonesia bagian barat dengan kawasan fauna bagian tengah dibatasi oleh garis Wallace. Sementara di wilayah timur dengan bagian tengah dibatasi oleh garis Weber. Kenapa kok bisa ada perbedaan fauna di Indonesia seperti ini? Dikarenakan pada zaman dulu saat zaman es masih ada dan ketinggian air laut tidak seperti sekarang, maka wilayah bagian barat yang mencakup wilayah Kalimantan, Sumatera, dan wilayah Jawa serta Bali itu bergabung dengan wilayah Asia. Apa buktinya? Wilayah di sini perairannya itu merupakan wilayah dangkal yang menunjukkan berarti dahulu wilayah ini merupakan kawasan daratan juga. Selain faktor air laut, wilayah ini dulunya juga bergabung karena peristiwa pulau-pulaunya memang bergabung menjadi satu. Tapi karena peristiwa tektonik, maka wilayah ini berpisah. Sebaliknya, di wilayah Papua, ini juga dulunya bergabung dengan wilayah Australia. Yang menjadi bukti adalah adanya perairan dangkal di daerah antara Australia dengan Papua. Nah, wilayah dangkal ini berarti menunjukkan di masa lampau, wilayah ini dulu adalah daratan yang menghubungkan antara wilayah Papua dengan wilayah Australia. Nah, sementara di daerah tengah itu tidak bergabung dengan wilayah manapun. Kenapa? Karena wilayah tengah ini ternyata terdapat perairan yang cukup dalam. Artinya, pada masa lampau, perairan yang cukup dalam ini menunjukkan bahwa kawasan tengah ini tidak menjadi bagian dari Australia maupun Asia. Sementara kalau wilayah Maluku, kepulauannya ini ada yang bergabung dengan wilayah timur, tapi ada juga yang bergabung dengan wilayah tengah.
Makanya kalau kalian nanti membaca berbagai referensi, loh, bagian tengah kok juga ada Maluku, bagian timur kok juga ada Maluku. Maluku itu terus masuk mana? Ya karena Maluku ini terdiri dari kepulauan. Kepulauan yang tidak semuanya bergabung atau bersatu itu dengan kawasan Australia. Tetapi ada pulau-pulau yang juga bersatu dengan wilayah tengah. Kemudian juga ada Bali. Bali ini dia juga masuk ke wilayah bagian barat. Jadi kawasan peralihan ini hanya mencakup kawasan Sulawesi dan Nusa Tenggara, baik itu Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur. Apa yang menjadi fauna di wilayah barat, tengah, dan juga timur? Nah, yang pertama jelas kita akan menemukan jenis banteng. Banteng Jawa ini ditemukan di daerah Baluran. Fauna pesut yang ada di wilayah Kalimantan, walaupun jumlahnya sekarang sudah semakin sedikit karena satu dan lain hal. Jadi sudah termasuk fauna yang masuk kategori terancam punah. Kemudian juga ada jenis badak. Badak bercula satu. Ini ditemukan di Jawa maupun di Sumatera. Kalau di Jawa itu hanya ditemukan di ujung kulon. Kemudian ada lagi jenis beruang, tapi jenis beruang yang ukurannya kecil, yaitu jenis beruang madu. Ini ditemukan di Kalimantan. Kalau jalak Bali atau curik Bali ini dia ditemukan di Jelas, di Pulau Bali. Ada lagi jenis owa Jawa, tadi saya katakan owa Jawa. Ini di lokasinya kebanyakan ditemukan di wilayah Jawa bagian barat. Ada lagi jenis hewan tapir, seperti ini. Atau jenis harimau Sumatera. Kenapa saya menyebut harimau Sumatera? Zaman dulu sebenarnya ada lagi harimau Jawa dan harimau Bali. Tetapi secara resmi harimau Bali dan harimau Jawa itu sudah dinyatakan punah. Maka saya menyebutkan harimau Sumatera. Fauna apa lagi yang bisa ditemukan di wilayah barat? Maka ada jenis kera bekantan. Kita jadi tahu jenis kera ini itu dilihat dari bentuk wajahnya, terutama hidungnya yang memang itu ciri khasnya. Ada lagi hewan fauna merak, fauna yang burung yang memiliki bulu yang sangat indah. Kemudian ada ikan arwana, terutama kalau di sini saya sebutkan arwana merah karena memang memiliki ciri khas. Ada lagi juga elang Jawa. Elang Jawa yang juga menjadi inspirasi untuk menjadi burung Garuda. Ada lagi burung rangkong. Burung rangkong ini itu umumnya ditemukan di wilayah Kalimantan, walaupun ada juga jenis rangkong yang ditemukan di Sulawesi, tapi memiliki bentuk yang berbeda. Ini jika fauna wilayah barat. Kemudian wilayah fauna peralihan, kita bisa melihat jenis hewan khas yang hanya ditemukan di wilayah ini. Yang pertama adalah babi rusa. Jadi bentuknya seperti babi, tetapi karena dia memiliki tanduk seperti rusa, maka disebut dengan babi rusa. Tanduk ini sebenarnya adalah gigi yang dia mencuat terus. Kemudian juga ada hewan tarsius. Hewan tarsius ini hewan yang ukurannya kecil. Kemudian ada jenis burung maleo atau hewan anoa. Atau yang kita sudah sering mengenal adalah hewan komodo. Karena hewan komodo ini disebut sebagai peninggalan zaman purba. Seperti itu.
Sementara itu, di wilayah fauna bagian timur atau in fauna australis, kita akan menemukan hewan kuskus. Juga ada burung nuri. Ada tadi sama dengan Australia juga, yaitu hewan kanguru dan juga wallaby. Serta ada cendrawasih serta kasuari. Secara umum ada perbedaan antara fauna di wilayah barat dengan di wilayah timur Indonesia. Bagian tengah kita abaikan. Yang pertama adalah dilihat dari adanya hewan berkantong. Kita tahu bahwa di wilayah timur itu contoh hewan berkantong itu seperti kanguru, wallaby, koala, itu banyak. Artinya banyak jenisnya. Nah, ternyata di wilayah barat itu tidak ada jenis yang seperti koala atau kanguru. Kemudian ukuran binatang menyusui. Nah, binatang menyusui atau mamalia yang ada di kawasan barat itu ukurannya besar. Contoh paling gampang misalnya kayak gajah. Gajah itu kan hewan yang ukurannya besar, tetapi dia memiliki ukuran yang besar seperti itu. Sementara dilihat di wilayah timur, kalaupun ada binatang menyusui, itu ukurannya kecil, tidak sebesar gajah atau mungkin tidak sebesar jenis harimau. Dilihat dari jenis kera. Jenis kera di bagian barat itu variasi spesiesnya banyak, tetapi di wilayah timur tidak ditemukan kera sama sekali jenisnya. Kemudian dilihat dari ikan air tawarnya. Tadi ada arwana merah contohnya. Ternyata ikan tawar yang ada di wilayah timur itu jenisnya lebih sedikit. Bagaimana dengan jenis burungnya? Tadi kita sudah melihat bahwa di wilayah bagian timur Papua, bulu-bulunya itu, jenis burungnya, bulunya itu kayak variatif sekali. Warna-warninya banyak. Dan ini jenisnya banyak. Tetapi kalau jenis burung yang ada di wilayah barat, itu cenderung warnanya itu kayak monoton. Jadi jenis burung yang berwarna seperti di wilayah timur itu jumlahnya lebih sedikit. Kemudian jenis kucing itu ya kayak ada harimau, ada macan, ada jenis-jenis seperti itu. Ternyata di wilayah barat itu jenisnya banyak. Sementara di wilayah timur tidak ada jenis kucing sama sekali. Ini perbedaan fauna. Selain ada fauna, saya juga ingin menambahkan tentang perbedaan flora atau tumbuhan yang ada di wilayah barat dan juga di wilayah timur. Apa perbedaannya? Perhatikan, di wilayah barat maka ada banyak jenis pohon meranti. Pohon meranti itu ya jenisnya banyak sekali, tidak hanya satu jenis. Dan ternyata di wilayah bagian timur itu tidak ditemukan sama sekali. Kemudian jenis rotan yang biasa digunakan untuk furniture rumah, ini ternyata di wilayah barat banyak sekali jenisnya. Tetapi di wilayah timur tidak ditemukan jenis rotan seperti ini. Kemudian yang banyak lagi adalah nangka. Nangka ini kalau di Indonesia bagian barat banyak sekali jenisnya. Kalau seperti di Jawa biasanya digunakan untuk sayur. Tetapi kalau yang masih muda ya, itu jadi sayur, kalau sudah matang jadi buah. Tetapi di wilayah timur itu tidak ada jenis nangka seperti ini. Nah, ini tadi adalah tumbuhan yang banyak ditemukan di wilayah barat. Sementara di wilayah timur, tumbuhan yang banyak ditemukan misalnya adalah sagu. Tumbuhan sagu ini banyak ditemukan dan menjadi makanan pokok penduduk di wilayah timur, terutama di wilayah Papua. Juga ada tumbuhan kayu putih. Jadi kayu putih ini adalah pohon yang kalau kalian
tahu akhirnya nanti diolah menjadi minyak kayu putih, yang itu biasanya untuk kesehatan. Juga ada pohon matoa, buah-buahnya ini biasanya dijual. Ini banyak juga ditemukan di wilayah timur, tapi tidak ditemukan atau sedikit ditemukan di wilayah barat. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saksikan saya di video-video yang lain. Sampai jumpa.